Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Kalau berbicara tentang psikosomatik, seolah-olah tidak ada habisnya. Ya, tadi sudah saya posting di pagi hari suatu video yang berkaitan dengan bagaimana sistem saraf pusat terkait dengan penggunaan obat-obatan untuk kasus-kasus gangguan cemas itu bisa berbeda. Ada situasional yang berkaitan dengan GABA system, ada yang berkaitan dengan serotonin, dan juga ada yang berkaitan dengan sistem dopamin. Nah, kalau kita berbicara tentang penyebab psikosomatik, mungkin kita sangat lebih fokus pada psikonya atau psikologisnya. Apa yang menjadi problem di dalam kehidupan kita yang mempengaruhi perasaan dan pikiran kita seringkali jadi salah satu sumber yang dianggap satu-satunya menyebabkan masalah psikosomatik. Namun kita lupa bahwa somatik atau fisik itu juga sangat penting. Contohnya, banyak dari kita yang mungkin memperlihatkan diri bahwa saya sudah aman kok secara psikologi, saya santai, orangnya asik, segala macam gitu ya. Pokoknya cool deh, kayaknya nggak akan stres. Namun, makanan kita berpengaruh nggak? Ternyata sangat berpengaruh. Contoh misalnya ya, kalau teman-teman suka banget dengan gula. Ya, kalau gula itu maka teman-teman ngerti kan kalau gula itu, kalau gula pasir bahkan ya, itu dalam buku yang namanya Fat Change itu dikatakan itu lebih bahaya bahkan daripada obat narkoba. Ya, kenapa? Karena di gula tersebut bisa menimbulkan suatu ketergantungan. Rasanya tuh kita nggak bisa lepas dari gula. Saya sendiri pernah mengalami ya, dulu banget ya waktu zaman-zaman masih muda, saya pikir ya enak banget kan kalau lagi makan terus makan teh manis, minum teh manis gitu ya. Kan enak tuh rasanya. Aduh, kayaknya tuh pakai teh dalam kemasan juga ya, di dalam botol ataupun yang di dalam kotak itu pasti enak banget deh rasanya, seger gitu ya. Nah, mengapa kita malah menjadikan kebiasaan ini kemudian kadang-kadang kita tuh kepengen lagi minum yang manis lagi, yang manis lagi. Begitu juga ya cola, ya Coke itu juga sering kali kan menjadi salah satu yang bikin kita tuh ketagihan, kepengen manis. Nah, ternyata memang setelah diselidiki, gula itu adalah suatu zat yang memberikan perasaan nyaman di dalam otak kita. Jadi kalau di dalam sisi psikosomatik, ternyata sesuatu yang bersifat makanan, kemudian yang bersifat fisik tadi yang mempengaruhi kondisi fisik, itu juga mempengaruhi saraf pusat. Di dalam hal ini adalah pikiran kita. Tidak heran kan banyak orang yang bilang makan coklat biar enak, perasaannya nyaman. Mungkin sebenarnya coklat itu yang bermasalah adalah gulanya. Yang kemudian adalah psychological eating, atau orang yang makan biasanya itu karena stres. Jadi di dalam suatu penelitian dikatakan ada dua tipe ketika orang mengalami depresi. Ada yang ketika mengalami depresi malah tidak mau makan. Ini biasanya classic depression atau depresi yang sifatnya klasik, yang sifatnya melankolik. Ada juga satu lagi yang kalau kebanyakan stres dia malah makan mulu. Nah, kenapa dia makan mulu? Karena ketika dia stres, dia rasanya tuh kepingin lagi makan. Insulinnya makin tinggi. Insulinnya makin tinggi, maka makin tambah kepengen makan lagi. Ini yang menyebabkan ketidakseimbangan endokrin, salah satunya hormon insulin, juga mempengaruhi depresi. Di mana banyak orang yang mengalami diabetes mellitus atau penyakit kencing manis juga mengalami depresi. Contoh-contoh ini hanyalah sebagian kecil dari bagaimana fisik sangat mempengaruhi pikiran dan juga begitu sebaliknya. Contoh lainnya adalah misalnya terjadi pada kondisi otot. Teman-teman kalau misalnya sekarang di zaman era semuanya online, maka banyak dari kita tuh lebih banyak duduk ya, sampai kita tuh bosen gitu ya, duduk Zoom, bikin video, konten seperti yang saya lakukan ini, dan lama gitu. Misalnya kayak saya baca presentasi dan segala macam dengan posisi duduk yang mungkin tidak nyaman, bongkok sedikit, atau kalau mau tegak rasanya susah. Itu juga bisa mempengaruhi. Banyak orang yang mengalami gejala psikosomatik, kebanyakan selain daripada 3 keluhan utama psikosomatik,
yaitu jantung, lambung, dan paru. Satu lagi yang paling sering dikeluhkan adalah otot, nyeri otot, tegang otot, pegel-pegel. Ya, mengapa demikian? Saya pernah juga bahas di dalam beberapa video sebelumnya, yaitu proses ketegangan. Kalau kita tegang, ya sistem saraf pusat kita tegang, maka kita bisa jadi lebih sulit ya untuk mengalami suatu proses nyaman. Ya, karena apa? Karena sebenarnya balik lagi ke atas di sistem otak kita. Ketika kita stres, otak kita akan merespon sebagai suatu kondisi siap sedia, fight and flight response. Kemudian otak kita meresponnya dengan mengaktifkan sistem-sistem yang berhubungan. Jantungnya berdebar-debar, sesak napas karena napasnya lebih banyak lagi yang mau diangkat, yang mau diambil lah sepertinya. Seperti kayak kekurangan oksigen kan. Jadi ayo tambah lagi napasnya dengan mempercepat napasnya. Yang ketiga adalah lambungnya malah di stop. Makanya seringkali gejalanya kembung. Dan ototnya dibuat suatu kekakuan. Ya kita kan kalau kita mau berantem kan kita harus menegangkan otot kan, seperti itu. Makanya di dalam beberapa video saya sarankan teman-teman belajar setiap harinya untuk relaksasi. Tidak selalu harus dalam posisi meditasi. Saya tahu nggak semua teman-teman demen gitu meditasi. Hanya duduk diam saja biasa. Kemudian bayangkanlah tubuh kita tuh tenang, rileks, santai. Seperti itu aja. Karena gini, kalau kita berbicara ya tentang masalah gangguan seperti psikosomatik, pada dasarnya adalah bagaimana otak kita itu bisa tenang, rileks, santai. Kalau misalnya otak kita bisa rileks, tenang, santai, maka tidak akan ada problem lagi. Semuanya akan menjadi jauh lebih baik. Ini yang seringkali orang lupa, bahwa ternyata problem-problem yang berkaitan dengan gangguan psikosomatik harus melibatkan keseimbangan fisik dan juga keseimbangan pikiran. Ini juga salah satu yang penting untuk diperhatikan. Jadi nggak bisa cuma satu aja. Misalnya makannya diatur, olahraga, tapi juga harus ada meditasinya, harus ada relaksasinya, harus ada pikiran-pikiran yang lebih positif untuk bisa ngebantu diri kita menghalau negatif yang seringkali lebih dominan datang daripada pikiran positif kita. Jadi benar-benar ya kalau kita mau benar-benar sembuh dari psikosomatik, itu memang perlu suatu cara. Saya sendiri belajar untuk relaxing, mindful, itu saya putuskan dari sejak usia saya 39 tahun. Saya udah mengenal mindfulness dari sejak kecil bahkan ya, karena latar belakang saya sebagai seorang Buddhis. Tapi benar-benar saya pahami. Karena mungkin waktu awal pertama dari masa-masa sejak lulus dokter, pengennya mengejar karir, pengen settle dan segala macem lah. Tapi setelah ini sekarang saya sudah lebih tenang, lebih nyaman ya. Tidak ada lagi hal-hal yang perlu saya cari terlalu besar. Dan inilah yang membuat saya menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah teman-teman juga saatnya belajar. Jangan lupa bahwa apa yang teman-teman lakukan sekarang mungkin baru bisa terjadi ataupun mengalami perbaikan setelah teman-teman 1-2 tahun ke depannya. Jadi gak usah heran kalau misalnya baru berobat sekali kok rasanya kayaknya belum baik. Baru mencoba sekali meditasi kok rasanya gak nyaman. Baru pertama kali belajar untuk mengurangi gula kok rasanya gak enak. Semuanya itu pada prosesnya. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dengan memahami kembali apa itu psikosomatik dan bagaimana agar benar-benar sembuh dari psikosomatik. Seimbangkanlah psikologisnya dan somatiknya, mind and body-nya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.